The Lord be with you. And also with you. Let us pray. Kita sering menonton film horor tentang roh jahat yang mengganggu manusia dalam berbagai bentuk dan dengan berbagai cara. Salah satu tema yang kerap diangkat dalam genre film ini adalah pengusiran roh jahat. Ide umum ceritanya berputar pada seorang pastor Katolik yang berusaha mengusir roh jahat yang merasuki tubuh seorang korban. Proses pengusiran ini digambarkan sebagai proses yang menyeramkan, penuh kekerasan, dan kebanyakan, jika tidak selalu, berakhir tragis. Namun, benarkah apa yang dipertunjukkan oleh film-film itu? Bagaimana sebenarnya ajaran Gereja Katolik mengenai fenomena kerasukan roh jahat dan pengusiran roh jahat atau yang kerap disebut eksorsisme? Saudara, selamat datang di Predikator Romanorum. Dalam episode perdana Mistis Katolik kali ini, kita akan mencoba untuk mendiskusikan 4 hal besar, yaitu bagaimana seseorang bisa kerasukan roh jahat, tanda-tanda apa yang menunjukkan bahwa seseorang benar-benar kerasukan roh jahat, apa itu dan bagaimana eksorsisme dilakukan dalam Gereja Katolik, serta mitos-mitos umum yang menyertai ritus eksorsisme. Di dalam video ini saya ingin memperingatkan terlebih dahulu bahwa apa yang Anda lihat dan saya bagikan di sini bisa jadi atau bisa tidak kurang sepaham dengan apa yang pernah Anda lihat atau percayai. Tetapi sebagai seorang Katolik, saya menghimbau bahwa saya dan Anda tetap berpegang kepada keabsahan hierarki gereja untuk menyatakan benar atau tidak apa yang saya bagikan di sini. Jika gereja mengatakan apa yang saya lihat putih itu sebagai hitam, maka saya akan mempercayai bahwa sesungguhnya yang saya lihat tersebut adalah hitam. Selamat menyaksikan. Eksorsisme atau pengusiran roh jahat adalah praktik yang terbilang cukup tua dalam sejarah kekristenan. Praktik ini sendiri sudah dilakukan sejak era jemaat perdana. Dalam bentuk sederhana, eksorsisme juga disertakan dalam ritus upacara pembaptisan, ketika kandidat yang akan dibaptis diminta untuk menolak setan dan segala tipu muslihatnya. Sedangkan eksorsisme seperti yang lazim dibicarakan adalah eksorsisme besar, yang hanya dapat dilakukan oleh seorang imam tertahbis dan yang sudah mendapat persetujuan dari uskup setempat. Dasar eksorsisme yang paling utama terdapat dalam kitab suci sendiri. Dalam keempat Injil, Yesus diceritakan beberapa kali mengusir roh jahat. Lebih lanjut lagi, Yesus memberikan kuasa kepada para muridnya untuk mengusir roh jahat, suatu kuasa yang diturunkan kepada gereja zaman sekarang sebagai penerus dan pewaris ajaran serta tradisi apostolik dari para rasul dan jemaat perdana. Jadi sejatinya, roh jahat itu sendiri juga roh yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Tetapi seseorang yang kerasukan roh jahat, pada umumnya dalam kebanyakan kasus dapat dikenali melalui 4 tanda utama, yaitu dia dapat berbicara bahasa yang tidak dia kenali sebelumnya, atau disebut juga sebagai fenomena xenoglosia, memiliki kekuatan yang sangat besar, atau juga memiliki pengetahuan akan hal-hal yang secara spiritual tersembunyi, seperti seorang peramal atau pembaca nasib. Dan yang berikutnya, pasti mereka juga memiliki reaksi negatif ketika doa-doa diucapkan, atau diucapkan nama-nama seperti nama Bunda Maria, Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan Yesus, para malaikat, orang kudus, dan lain-lainnya. Sekarang, bagaimana bisa seseorang kerasukan roh jahat? Sebagai orang beriman, setiap umat Katolik dicurahi Roh Kudus pada saat pembaptisan dan peneguhan dalam sakramen Krisma. Roh Kudus itulah yang dijanjikan oleh Yesus sebagai pelindung dan penolong dalam menghidupi iman Kristiani. Namun, seringkali manusia sendirilah yang membuka pintu masuk untuk roh jahat. Kerasukan roh jahat dengan demikian sering dianalogikan seperti sebuah rumah yang kemasukan maling. Seorang maling atau pencuri tidak mungkin bisa masuk ke dalam sebuah rumah jika sang pemilik mengunci dan memasang gembok rapat-rapat pada setiap pintu dan jendela rumahnya. Demikian juga, roh jahat tidak mungkin bisa masuk apabila seorang Katolik hidup suci dan saleh dengan memasang gembok dan mengunci rapat-rapat dirinya dengan doa, devosi, sakramen Maha Kudus, dan keutamaan hidup Kristiani lainnya. Sadar atau tidak sadar, ada berbagai hal yang dilakukan oleh manusia yang mengakibatkan dirinya dapat dimasuki oleh roh jahat. Antara lain, tidak bertobat dan menyadari kesalahan dan dosanya, melakukan praktik klinik atau magis seperti pergi ke dukun, atau mencoba hal-hal seperti kartu tarot, bermain papan Ouija, atau bahkan mencoba-coba memanggil arwah, dan lain-lainnya. This world and the next. Spirits? What kind of danger? Kerasukan roh jahat selalu membutuhkan sesuatu pintu terbuka atau kesempatan terbuka untuk roh jahat masuk dan merasuki tubuh seseorang.
Ini tidak berarti bahwa jiwa orang tersebut dikendalikan oleh roh jahat. Dalam kasus kerasukan, tubuh orang tersebut digunakan sebagai media manifestasi roh jahat. Tetapi, roh jahat tersebut tidak mengendalikan jiwanya. Dalam kasus-kasus lain, pintu yang terbuka bisa jadi bukan merupakan akibat langsung dari tindakan orang yang kerasukan roh jahat. Jika seorang orang tua atau siapapun itu mempersembahkan dirinya atau salah satu anggota keluarganya kepada si jahat dalam satu bentuk dan lainnya, maka ia berpeluang membukakan pintu masuknya kegelapan ke dalam keluarganya. Dalam Katekismus Gereja Katolik, eksorsisme digolongkan sebagai tindakan sakramentali. Meskipun kerap dilakukan di masa lampau, Gereja Katolik saat ini sangat berhati-hati dalam melakukan eksorsisme. Dalam kebanyakan kasus, eksorsisme dianggap sebagai jalan terakhir jika upaya lain untuk membebaskan seseorang yang diduga berada di bawah pengaruh roh jahat tidak berhasil. Prosedur gerejawi menuntut seseorang yang diduga kerasukan roh jahat untuk diperiksa terlebih dahulu secara medis dan psikologis. Ini dilakukan guna memastikan bahwa kondisi yang bersangkutan seperti kejang-kejang atau epilepsi merupakan wujud dari kerasukan roh jahat dan bukan suatu kondisi fisik atau mental tertentu. Jadi kita sudah mengetahui bahwa eksorsisme hanya dapat dilakukan oleh seorang imam yang tertahbis. Namun penunjukan imam ini sendiri untuk eksorsisme juga tidak asal-asalan. Seorang imam yang ditunjuk untuk melakukan eksorsisme haruslah imam yang sudah pernah menerima pelatihan dalam bidang eksorsisme, dan juga yang paling utama adalah seorang imam yang hidup saleh dan sebagai perutusannya sebagai seorang klerus. Dalam kondisi normal, imam yang melakukan eksorsisme tidak pernah melakukan eksorsisme sendirian. Dia pasti didampingi oleh sebuah tim yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang imam asisten lainnya, seorang dokter jiwa, seorang dokter umum, dan juga umat-umat awam lainnya untuk membantu dengan doa-doa. Pada tahun 1999, Tahta Suci Vatikan mengeluarkan dokumen berjudul De Exorcismis et Supplicationibus Quibusdam. Dokumen sepanjang 84 halaman ini memuat ritus eksorsisme yang paling baru untuk digunakan di masa kini. Ini adalah pembaruan ritus eksorsisme yang pertama kali sejak abad ke-17, yakni pada tahun 1614. Secara garis besar, eksorsisme dibagi menjadi beberapa tahapan. Ritus pembuka, disusul dengan litani orang kudus, pembacaan dari kitab Mazmur, terutama Mazmur bab 68, pembacaan Injil, penumpangan tangan, syahadat iman atau pengucapan janji baptis, pendarasan doa Bapa Kami, pemberkatan dengan tanda salib, pengucapan formula doa eksorsisme yang terdiri dari deprecativa dan imperativa, doa syukur, dan ritus penutup. Poin penting yang perlu diperhatikan dalam eksorsisme adalah bahwa dalam ritus ini, imam bertindak sebagai perwakilan Tuhan sendiri, bukan atas kuasanya sendiri, tetapi atas kuasa Tuhan yang sesungguhnya satu-satunya yang dapat mengusir setan. Eksorsisme tidak hanya dilakukan sekali saja. Terdapat pula kasus di mana eksorsisme harus dilakukan berulang kali, dalam hitungan jam, hari, minggu, berbulan-bulan, hingga bertahun-tahun, hingga roh jahat yang merasuki orang yang bersangkutan diyakini telah benar-benar pergi. Eksorsisme dapat pula dilakukan terhadap barang atau tempat yang diyakini dihinggapi roh jahat. Ritus ini bahkan dapat dimohonkan oleh orang non-Katolik sekalipun. Namun, kita harus tetap berhati-hati menyikapi detail-detail eksorsisme dalam film dan hiburan, terutama yang terkesan sensasional dan tidak masuk akal. Karena dalam kenyataannya, eksorsisme yang sesungguhnya jarang sekali harus dilakukan. Saudara, di akhir pembahasan ini, saya ingin memberikan suatu penekanan penting. Si setan dan roh jahat itu benar-benar ada, dan dia tidak pernah lelah dalam bekerja untuk menyesatkan kita manusia, untuk menjauhkan kita manusia dari Tuhan. Tema eksorsisme dan kerasukan yang saya pilih hari ini bukan semata-mata dibuat untuk menakuti kita semua, bukan untuk menakuti saudara-saudari sekalian, tetapi saya ingin memperingatkan bahwa kita harus senantiasa berwaspada dan berjaga-jaga atas segala usaha si setan untuk mempengaruhi kita manusia. Bagaimana caranya? Sebagai umat Katolik, kita dapat membentengi diri kita dengan cara rajin berdoa, rajin berdevosi, dan tentu saja rajin menerima sakramen Maha Kudus dalam misa dan perayaan Ekaristi. Karena itu adalah sumber hidup rohani untuk kita orang Katolik. Dan dengan itu, kita dapat membentengi diri kita dari pengaruh si jahat, bahkan yang paling ekstrim sekalipun. Tuhan memberkati. Salam Deus Vincit.